Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nada Citra Pertiwi Irwan. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Motif Bantuan Luar Negeri Tiongkok terhadap Sri Lanka pada Pembangunan Pelabuhan Hambantota tahun 2008 sampai 2017. Oke, latar belakang. Bantuan luar negeri adalah salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Bantuan luar negeri bisa berupa transfer uang, barang, dan jasa dari negara pendonor kepada negara penerima. Salah satu negara yang banyak memberikan bantuan luar negeri adalah Tiongkok. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh e-data menunjukkan bahwa selama 2 dekade terakhir, Tiongkok telah memberikan bantuan luar negeri untuk hampir 14.000 proyek infrastruktur di 165 negara dengan total bantuan sebesar 803 miliar US dollar. Bantuan negeri Tiongkok ke Sri Lanka menopang beberapa pembangunan proyek infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, jalur kereta api. Proyek pembangunan pelabuhan Hambantota dianggap sebagai proyek komersial terbesar yang didanai oleh Tiongkok. Proyek ini mencapai 1,32 miliar US dollar dan dijalankan oleh perusahaan Tiongkok yaitu Harbour Engineering Company dan Sino Hydro Corporation. Saat itu Tiongkok melalui Exim Bank menanggung biaya pendanaan pada fase pertama sebesar 505 juta US dollar dan dilanjutkan pada pendanaan fase kedua sebesar 809 juta US dollar. Pelabuhan Hambantota dianggap memiliki potensi yang besar bagi Sri Lanka. Hal ini dikarenakan pelabuhan ini terletak di jalur pelayaran global dan merupakan pelabuhan yang menawarkan layanan yang komprehensif untuk industri perkapalan yang mengikuti perkembangan di sektor maritim. Pelabuhan Hambantota juga memiliki potensi besar dalam layanan energi dikarenakan lokasi yang berada di tepi Samudra Hindia yang merupakan tempat tersimpannya 50% minyak maritim dunia yang diperdagangkan. Ketidakmampuan Sri Lanka dalam membayar hutang pada Tiongkok dalam pembangunan pelabuhan Hambantota membawa Sri Lanka menandatangani perjanjian pada tahun 2017 yang menyatakan pemerintahan Sri Lanka menyewakan 80% saham pelabuhan kepada Tiongkok selama 99 tahun. Total lahan yang disewakan mencakup seluruh infrastruktur pelabuhan, kawasan industri, pulau buatan, angkatan laut, kawasan yang semuanya dibangun atas pelabuhan properti. Perjanjian tersebut memberikan Tiongkok hak untuk mengoperasikan pelabuhan Hambantota dan mengambil alih otoritas pelabuhan. Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti melihat bahwa dalam pemberian bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Sri Lanka dalam membangun pelabuhan Hambantota memiliki motif tersendiri. Hal ini dikarenakan Tiongkok memiliki intensitas tinggi dalam memberikan bantuan luar negeri terhadap pembangunan pelabuhan Hambantota. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti apa saja motif Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negeri ke Sri Lanka dalam proyek pembangunan pelabuhan Hambantota yang dimulai pada tahun 2008 sampai tahun 2017. Selanjutnya, rumusan masalah. Meningkatnya perekonomian Tiongkok hingga aktivitas Tiongkok sebagai negara yang banyak memberikan bantuan luar negeri adalah Sri Lanka. Bantuan tersebut berupa pendanaan pada proyek pembangunan pelabuhan Hambantota. Uniknya, dari banyak infrastruktur Sri Lanka yang didanai oleh Tiongkok, hanya pelabuhan Hambantota yang pada akhirnya diambil alih oleh Tiongkok. Saat ini dominasi Tiongkok di kawasan telah mengambil alih pelabuhan Hambantota. Tidak hanya peningkatan aktivitas pelabuhan, Tiongkok juga memperkuat dominasi dengan kekuatan militer yang ditempatkan pada pelabuhan-pelabuhan di jalur perairan sepanjang Samudra Hindia, di mana pelabuhan Hambantota adalah salah satunya. Sehingga dari rumusan masalah tersebut muncullah sebuah pertanyaan penelitian, yaitu apa motif bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Sri Lanka dan pembangunan pelabuhan Hambantota tahun 2008 sampai 2017. Selanjutnya, tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan motif bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Sri Lanka dalam pembangunan pelabuhan Hambantota tahun 2008 sampai 2017. Manfaat penelitian terdapat dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat militer. Di mana manfaat akademis diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu literasi akademis dan outputnya dapat membantu penelitian lanjutan ataupun kajian lanjutan dengan menggunakan sebagai acuan sekunder dari kajian dengan area yang sama, terutama pada aspek ilmu sosial dan ilmu politik. Sementara untuk manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai bantuan luar negeri Tiongkok yang diberikan kepada negara berkembang, dalam kasus ini adalah Sri Lanka, dan diharapkan juga dapat membantu Kementerian Luar Negeri Indonesia mengambil kebijakan saat menerima bantuan luar negeri dari Tiongkok.
Studi pustaka yang digunakan oleh peneliti ada 5. Yang pertama, China's Foreign Aid Policy Motive and Method oleh Sara Language. Yang kedua ada kepentingan Tiongkok memberi pinjaman luar negeri kepada Venezuela tahun 2010 sampai 2016 oleh Tia Anugrah E. Yang ketiga ada China Sri Lanka Economic Relation and Overview oleh Salman Kaligama. Keempat ada China's Belt and Road Initiative in Sri Lanka, Diplomacy in Hambantota Port Investment oleh Ade Dua Wibisono. Yang ke 5. China's Relation with Sri Lanka and Maldives Models of Good Relation Among Big and Small Countries oleh Sitara Fernando. Sementara kerangka konsep yang peneliti pakai ada konsep bantuan luar negeri, motif bantuan luar negeri oleh Paul John W. Martinson dan Paul Enberg Federson, di mana mereka berdua mengklasifikasikan motif bantuan luar negeri berdasarkan 4. Yang pertama ada motif kemanusiaan dan moral, di mana motif ini didasari atas kesadaran negara donor untuk membantu masyarakat miskin di negara berkembang atau negara yang sedang berkonflik. Motif ini menunjukkan bahwa negara pendonor sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan. Yang kedua ada motif politik, di mana motif ini dinilai sebagai instrumen utama yang digunakan negara pendonor dalam menciptakan keamanan nasional dan mencapai kepentingan politik dan kepentingan keamanan nasional. Yang ketiga ada motif ekonomi, di mana motif ini didistribusikan oleh negara donor juga mendorong terbentuknya hubungan yang baik antara negara pendonor dengan negara penerima donor dan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi bagi negara pendonor. Dan terakhir ada motif pertimbangan lingkungan, di mana motif ini menandakan bahwa permasalahan lingkungan adalah hal yang penting di era sekarang. Selanjutnya, pendekatan jenis penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif. Batasan penelitiannya tahun 2008 sampai 2017, di mana 2008 adalah awal mula Tiongkok memberikan bantuan luar negeri kepada Sri Lanka pada pembangunan pelabuhan Batata, dan 2017 Tiongkok selesai memberikan bantuan. Unit dan tingkat analisis. Unit analisis yaitu Tiongkok memberikan bantuan luar negeri ke Sri Lanka pada pembangunan pelabuhan Batata tahun 2008 sampai 2017, dan unit ekspansi yaitu bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Sri Lanka dan pembangunan pelabuhan Batata pada tahun 2008 sampai 2017. Level analisis berbeda pada tingkat negara yaitu Tiongkok. Dan ini pengumpulan data merupakan studi kepustakaan dan teknik analisis data yang ada 3. Yang pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan, bab 1 pendahuluan, bab 2 hubungan Tiongkok dan Sri Lanka, bab 3 bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Sri Lanka, bab 4 analisis motif bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Sri Lanka pada pembangunan pelabuhan Batata tahun 2008 sampai 2017, dan bab 5 penutup. Selanjutnya, pada bab 2 peneliti membahas mengenai dinamika hubungan bilateral Tiongkok dan Sri Lanka. Yang pertama, dinamika hubungan bilateral Tiongkok dan Sri Lanka, yang mana Tiongkok itu merupakan negara yang dijuluki rising power di Asia. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan anggaran militer meningkat. Ini menjadikan Tiongkok sebagai negara mendominasi dianggap sebagai ancaman bagi negara superpower. Hubungan bilateral yang terjalin antara Tiongkok dan Sri Lanka secara resmi dimulai pada 1952 ketika Zheng He dan yang merupakan seorang navigator asal Tiongkok melakukan pelayaran ke Sri Lanka. Nah, pada tahun 1943, Sri Lanka menghadapi perang sipil antara pemerintah Sri Lanka dengan kelompok separatis Macan Tamil. Pada saat itu, Tiongkok menunjukkan dukungan terhadap Sri Lanka atas tuduhan pelanggaran HAM kepada kelompok separatis tersebut, dan dilanjutkan pada tahun 2002 memberikan bantuan militer dan amunisi untuk operasi kontraterorisme pada tahun 2019. Pada tahun 2009, Presiden Sri Lanka saat itu, yakni Mahinda Rajapaksa, menyatakan berakhirnya perang sipil yang terjadi antara pemerintah Sri Lanka dan kelompok teroris Macan Tamil. Perintah ini diikuti dengan keluarnya visi strategi pembangunan nasional yaitu Mahidra Cintana Vision for the Future, di mana visi ini ada inisiatif untuk jalur Sultan yang dikemukakan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Nah, selanjutnya peneliti akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai hubungan bilateral yang terjadi antara dua negara ini. Yang pertama adalah hubungan militer. Hubungan militer terbentuk
kuat di antara dua negara karena disebabkan adanya faktor strategi kebijakan luar negeri Tiongkok yang berubah. Pada bab 21, Tiongkok memutuskan kebijakan luar negeri yang lebih bersifat ekspansif demi mewujudkan pembangunan global. Hubungan militer Tiongkok dan Sri Lanka mulai diperkuat setelah kedua negara mengumumkan kemitraan kerja sama strategi pada tahun 2005. Yang kedua, ada hubungan politik Tiongkok dan Sri Lanka, di mana hubungan politik ini dimulai ketika Tiongkok dan Sri Lanka merupakan negara non-komunis pertama yang mengakui identitas People's Republic of China pada tahun 50, dan saat kedua negara menandatangani perjanjian Rubber-Respect pada tahun 1952, Amerika Serikat mencabut banyak bantuan yang telah diberikan kepada Sri Lanka sebagai bentuk hukuman karena Sri Lanka menjalin kerjasama dengan negara komunis. Selanjutnya ada hubungan ekonomi Tiongkok dan Sri Lanka, di mana hubungan ini sudah ada sejak tahun 1952 ketika penandatanganan Rubber-Respect, di mana saat itu Sri Lanka menjadi pemasok karet dengan penyediaan 50.000 ton karet setiap tahunnya dengan harga 5% lebih tinggi dibandingkan di pasar internasional, sedangkan Tiongkok menjual 270.000 ton nasi ke Sri Lanka dengan harga normal. Yang keempat, ada hubungan budaya, di mana Sri Lanka itu karena secara geografis berada di titik tengah jalur perairan yang menghubungkan budaya itu, Tiongkok dan Sri Lanka memiliki kesamaan budaya. Yang pertama, mayoritas penduduknya beragama Buddha, terus juga memiliki seni bela diri Sri Lanka yang sama dengan budaya Tiongkok, dibawa karena ini tuh dibawa oleh budaya Tiongkok yang saat itu dibawa oleh Shaolin yang melakukan perjalanan ke Sri Lanka dan mengajarkannya pada masyarakat Sinhala. Terakhir, hubungan lingkungan Tiongkok dan Sri Lanka. Tiongkok beberapa kali mengirimkan ilmuwan di bidang penanggulangan bencana alam karena Sri Lanka yang terletak di tepi Samudra Hindia rentan terjadi bencana alam. Selanjutnya, pada bab 3, peneliti akan memaparkan mengenai bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Sri Lanka. Di 3.1, peneliti menjelaskan mengenai sejarah bantuan luar negeri Tiongkok, yaitu di mana sejarah ini dimulai pada tahun 1950. Saat itu, bantuan Tiongkok diberikan kepada dua negara komunis, yaitu Korea Utara dan Vietnam. Kemudian, cakupan bantuan luar negeri Tiongkok diperluas ke sejumlah negara, salah satunya adalah Sri Lanka. Nah, aspek yang ingin Tiongkok capai dalam memberikan bantuan luar negeri antara lain kebijakan luar negeri yang terjalankan, prioritas terhadap pembangunan serta pertumbuhan kekuatan ekonomi, dan memperkaya sumber daya alam. Peran Tiongkok sebagai negara pemilik luar negeri adalah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tepat pada terjalankannya BRI. Selanjutnya, jenis-jenis bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Sri Lanka. Yang pertama itu ada hibah. Bantuan hibah merupakan salah satu metode bantuan yang diberikan Tiongkok selaku negara donor kepada seluruh negara penerima donor tanpa adanya kewajiban untuk membayarkan kepada negara pemberi bantuan. Yang kedua ada interest free loan atau pinjaman tanpa lunas tanpa bunga, di mana pinjaman tanpa bunga merupakan sebuah metode bantuan Tiongkok sebagai negara pendonor mengadakan modal yang sangat besar bagi negara penerima donor dengan bunga yang sedikit. Yang terakhir ada pinjaman lunak. Pinjaman lunak ini bantuannya menyediakan modal si Tiongkok bagi negara penerima donor dengan suku bunga yang relatif rendah jika dibandingkan dengan suku bunga komersial. Di bab 3, subbab 3.2, saya menjelaskan mengenai bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Sri Lanka, di mana bantuan ini didasari oleh letak geografis Sri Lanka yang sangat strategis. Akhirnya Sri Lanka yang strategis ini memainkan peran penting dalam menjadi pusat utama untuk komunikasi perdagangan dan pergerakan angkatan laut di wilayah Samudra Hindia. Sri Lanka memiliki alam vegetasi yang lebat yang menjadi sebagai khususnya di daerah pantai bagian selatan dan barat Sri Lanka.
Beberapa program yang diimplementasikan adalah Restoration Scam, Food Stamp Scam, program Jana Sapia, dan program Samurdi. Pemerintah Sri Proyek proses pertama yang didanai oleh bantuan luar negeri Tiongkok adalah Pusat Konvensi Sri Lanka pada tahun 1970-an. Saat itu jenis bantuan adalah berupa hibah, saja Presiden Raja Paksa secara masif memperkasai proyek-proyek transportasi, energi, dan telekomunikasi dengan dukungan dana dari Tiongkok, seperti proyek pembangunan listrik, tenaga batu bara, Pelabuhan Matata, dan Bandara Internasional Matala. Subbab di 3.3 yaitu bantuan luar negeri Tiongkok terhadap pembangunan pelabuhan dan kota. Sebelum memulai pembangunan pelabuhan, Sri Lanka mencari sumber dana yang besar, akan tapi karena waktu itu perang sipil tidak ada yang ingin mendanai Sri Lanka. Jadinya Cina atau Tiongkok yang berani mendanai. Pada pembangunan pelabuhan Batu ini dimulai pada tahun 2008 dan menerima pendanaan fase pertama pada tahun 2010. Saat itu pendanaan yang diberikan Tiongkok memberikan 361 juta dan pembangunan pada fase pertamanya dimulai dengan pembangunan tangki-tangki bekering dengan rincian 8 tangki untuk bahan bakar laut, 3 tangki aturan aftur, dan 3 tangki untuk LPG. Proyek pembangunan pelabuhan tadi dilanjutkan pada fase kedua yang dimulai pada tahun 2012 dan meraup total biaya sebesar 810 juta USD. Menyadari keadaan pelabuhan yang tidak memberikan keuntungan, Tiongkok ini memutuskan untuk membenahi wilayah instalasi tersebut dengan membangun zona ekonomi dengan membeli 15.000 hektar tanah untuk pembangunan pabrik dan perkantoran di sekitar pelabuhan Hambantota. Pada tahun 2015, saat pemerintah Presiden Matriya Sirisena melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan yang dapat sebelumnya, Sri Lanka harus menanggung hutang luar negeri yang banyak dan penurunan cadangan devisa akibat proyek pembangunan besar dan peninggalan Mahir Raja Paksa. Ketidakmampuan Sri Lanka dalam membayar hutang luar negeri terus pada proyek pembangunan pelabuhan Hambantota menyebabkan Sri Lanka pada tahun 2017 menandatangani perjanjian konsensus dengan CMPHC untuk mengoperasikan pelabuhan Hambantota sebagai proyek kemitraan publik swasta di masa 70% saham pelabuhan disewakan kepada CMN dengan 99% masa sewa, sedangkan 30% sisa saham yang disediakan oleh otoritas pelabuhan Sri Lanka. Dengan begitu, pengelolaan diambil alih oleh Tiongkok. Selanjutnya, bab 4, peneliti akan menganalisis motif bantuan negeri Tiongkok terhadap Sri Lanka dalam pembangunan pelabuhan Hambantota tahun 2008 sampai 2017. Yang pertama ada motif pada Tiongkok memberi bantuan luar negeri pada Sri Lanka dalam pembangunan pelabuhan Hambantota. Satu, untuk mewujudkan swing over strategi Tiongkok. Swing over ini memperlihatkan langkah Tiongkok untuk menahan dominasi dan mengancam keamanan negara lain dengan memberikannya bantuan luar negeri yang besar. Pada proyek pembangunan pelabuhan Tiongkok menjadi dominasi di kawasan Samudra Hindia dengan dibangunnya jaringan pesta militer dan komersil Tiongkok di sepanjang jalur Samudra yang kemarin pelabuhan militer masuk ke dalamnya. India melihat kerjasama Tiongkok Sri Lanka dalam proyek pembangunan pelabuhan dan merupakan usaha dari strategi swing over ini, sehingga mengakibatkan adanya persaingan geopolitik. Adanya dampak yang dirasakan oleh India dengan adanya swing over saat ini adalah rute swing over yang mengepung India akan menggeser pengaruh India di Samudra Hindia. Yang kedua adalah motif ekonomi Tiongkok memberikan bantuan luar negeri kepada Sri Lanka dan pembangunan pelabuhan Hambantota ada 3. Yang satu, merealisasikan jalur sutra maritim dengan dibangunnya pelabuhan Hambantota akan mengikis rute pelayaran sehingga aktivitas perdagangan lebih efisien dan meningkatkan aktivitas ekonomi Tiongkok. 2. Pemenuhan kebutuhan energi. Sayangnya 80% peminat Tiongkok melalui jalur sutra yang mana pelabuhan Hambantota menjadi salah satu pemberhentian di jalur sutra Tiongkok. Yang ketiga, terbentuknya Koridor Ekonomi Tiongkok Pakistan (CPEC) di mana dengan penguasaan pelabuhan Gwadar di Pakistan dan pelabuhan militer di Sri Lanka, Angkatan Laut Tiongkok pasti mendapatkan hasil di semua sisi India. Untuk 4.3 dan 4.4 yaitu motif kemanusiaan Tiongkok serta motif pertimbangan lingkungan. Untuk motif kemanusiaan, meskipun sangat dengan tsunami, pemberian bantuan negeri kepada pembangunan pelabuhan tidak dipengaruhi oleh tsunami ini. Dan untuk motif pertimbangan lingkungan, tidak ada motif pertimbangan lingkungan di bantuan luar negeri Tiongkok pada Sri pada pembangunan pelabuhan tahun 2008 sampai 2017. Meskipun beberapa kali Tiongkok mengirimkan ahli di bidang lingkungan untuk membangun pemerasan lingkungan di Sri Lanka. Terakhir, bab 5, Tiongkok memberikan bantuan pada banyak pembangunan infrastruktur Sri Lanka. Kesimpulan, di menteri 1, Tiongkok memberikan bantuan pada banyak pembangunan infrastruktur Sri Lanka dan bantuan yang diberikan pada pembangunan pelabuhan Hambantota merupakan salah satu bantuan terbesar yang diberikan oleh Tiongkok. Terdapat 4 motif yang dicetuskan oleh John dan Paul.
Tapi peneliti hanya menemukan dua motif, yaitu motif politik dan motif ekonomi, di mana motif politik adalah untuk merasakan string of pearls, dan motif ekonomi yaitu Tiongkok dalam merasakan jalur otomatis mengambil energi dan membentuk koridor ekonomi Tiongkok Pakistan. Di materi dua yaitu saran, peneliti memiliki dua saran, yaitu untuk penelitian selanjutnya adalah untuk meneliti bantuan negeri yang diberikan negara lain yang menjadi pendonor besar, dan yang kedua adalah meneliti tentang kondisi Sri Lanka setelah ketidakmampuannya dalam membayar hutang. Oke, baik, terima kasih, segitu saja presentasi skripsi dari peneliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.